Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang terlihat depan kamera saya ini tanaman kangkung saya yang kemarin saya beri pupuk urea setelah 7 hari pemberian pupuk ya ini. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana pemberian pupuk urea di musim penghujan. Dan ini hasilnya setelah 7 hari pemberian pupuk urea. Ini bisa dilihat sangat hijau. Ini hanya menggunakan urea bersubsidi ya, tidak menggunakan pupuk yang lain. Dan untuk penanggulangan hamanya itu kemarin sudah saya buat videonya untuk menangani daun berontok atau cacar daun itu. Kemarin itu sebenarnya juga hampir terkena berontok lagi karena saya sibuk mengurus lahan mau tanamin padi. Kemarin hampir terkena berontok ini, tapi ini sudah sembuh ini karena cepat-cepat saya lakukan pengendalian itu, penyepraian itu. Daunnya sehat-sehat. Ini hanya menggunakan urea bersubsidi. Dengan dosis berapa saya sudah menunjukkan itu di video saya sebelumnya, bisa disimak. Ini tingginya kurang lebih sekitar 50 cm dan sudah waktunya potong. Sangat sehat ya, bersih daunnya itu, gak ada yang berontok, bisa dilihat. Jadi untuk pemberian pupuk urea itu, puping itu kemarin itu sudah saya tunjukkan, bisa ditiru. Karena kemarin itu ada yang DM saya tidak pernah menggunakan pupuk urea mas kalau di musim penghujan karena biasa merusak daun. Sebenarnya tidak, kalau cara pemberiannya itu benar seperti yang saya punya ini semuanya ini bersih, nggak ada yang terkena cacar daun atau berontok. Hampir kemarin tuh terkena cacar daun atau berontok karena saya tinggal di lahan yang lain, jadi yang di sini kurang terawat itu kemarin tuh. Ini kebetulan semalam itu hujannya sangat deras dan terus-terusan. Akhirnya saya datang ke sini untuk melihat apakah tanaman saya itu roboh atau tidak, dan ternyata tidak. Nih tingginya bisa dilihat antara 50 cm ini. Untuk penanganan gulma itu sudah saya sebutkan ya, gimana caranya itu. Ini sudah mau siap potong, nanti insya Allah nanti sore sudah bisa dipanen. Kemarin saya habis benih hampir 10 kilo, yang sebelah ini yang sudah mau potong nih, hampir 10 kilo. Nah dari sini sampai ujung sana itu jadi 6 kotak seperti ini hampir 10 kilo. Dan yang ini kemarin juga kurang lebih 9 kilo lah, ini baru mau tumbuh. Nggak tahu nanti bagaimana pertumbuhannya karena setelah saya tanam itu terus terkena hujan lebat ini, jadi tanahnya itu agak jungkruk. Masih ini malah belum tumbuh, masih belum semuanya. Kalau untuk penanganan gulmanya juga sama, kemarin saya menggunakan herbisida, gempur, dan juga campuran sunlight. Kita lihat yang sebelah sana itu yang masih agak pendek. Bismillah. Ini yang masih agak pendek ini daun sempit 018 ya. Kemarin saya belinya itu dari petani, daun sempit curah itu. Dapat bibitnya 1 kilonya 35.000.
Sebenarnya kalau untuk harganya itu bervariasi, ada yang 28, ada yang 15.000 tergantung ya. Tapi saya ambil harga yang segitu karena yang jelas kualitasnya. Ini bisa dilihat sehat ya, nggak ada. Ini kita bahas sedikit saja tentang daun berontok di sini. Ini kemarin hampir terkena daun berontok. Jadi daun berontok itu kita gunakan pestisida apa atau fungisida apa itu tidak akan sembuh ya saudaraku. Seperti ini bisa dilihat depan kamera ini. Ini daun yang terkena berontok. Jadi kalau kita itu merawatnya itu di usia masih pendek sekitaran segini tingginya itu, kita betul-betul rawat. Soalnya kalau sudah tinggi segini, sudah tinggi seperti ini dan terkena berontok seperti ini, nah itu susah nanti untuk merawatnya itu. Karena kalau sudah terkena seperti ini tidak bisa disembuhkan. Bisanya itu kita menunggu tunas baru atau daun baru itu yang seperti ini bermunculan. Nah, yang disinilah itu yang kita rawat itu. Dan daun yang terkena berontok seperti ini tadi kita buang. Jadi kalau kita sudah tanaman kita sudah terkena cacar daun, kita harus biarkan tumbuh tunas baru dari sini itu yang benar-benar bersih dan tidak terkena berontok. Ini kemarin hampir terkena itu, karena ada sekitar 10 hari saya tidak kesini ya, setelah pemberian pupuk itu saya sudah tidak kesini lagi karena saya merawat yang lain tempat itu. Ini hasilnya seperti ini, sangat bagus, bersih ya, bisa dilihat sendiri ini bersih. Ini sudah mau saya potong. Ini tingginya itu tidak merata, ini agak pendek yang sebelah sini dan yang sebelah sana itu agak subur, lebih tinggi duluan. Nah seperti contoh ini yang kelihatan. Nah ini seperti yang di depan kamera itu, nah itu agak tinggi itu karena bekas kemarin lahan ini kan bekas tebu, jadi ada sisa-sisa batang tebu itu yang saya bakar. Nah abunya itu ada di sana itu, jadi itu agak lebih subur. Jadi kalau mau membuat pemberian pupuk organik itu yang lebih bagus menurut saya itu menggunakan abu ya. Kenapa menggunakan abu? Karena abu itu mudah terurai, jadi cepat terurai dalam tanah itu untuk menjadikan pupuk. Kalau seperti kotoran kambing, ayam atau yang lain itu kan agak lama. Mungkin kalau ini satu kali potong itu belum kelihatan hasilnya itu. Nah, tapi kalau sudah lahan itu dipakai 2 kali baru itu akan kelihatan. Tapi kalau abu itu tidak, sekarang kita tabur nanti sekitaran 10 hari atau 7 hari sudah kelihatan hasilnya itu. Kan kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri. Antara lahan yang sebelah itu contohnya satu bedeng yang seperti ini menggunakan abu waktu tanam, dan yang sini tidak itu. Tapi kalau saya ini tidak menggunakannya, itu hanya sisa-sisa daripada batang tebu yang saya bakar. Kalau untuk pemberian pupuknya itu sama, saya menggunakan urea saja, dan pestisidanya itu juga sama. Kemarin saya menggunakan Antila. Waktu pertama kali saya menggunakan Antila sama inseknya itu Sidametrin, saya rolling menggunakan Nevos sama Sangkil. Habis itu saya menggunakan Antila lagi dan juga Sidametrin. Jadi 3 kali penyepraian ini. Waktu terkena berontok itu saya tekan menggunakan Nevos, fungisida Nevos dan juga Sangkil itu. Karena Nevos itu mempunyai 2 bahan aktif. Kalau Antila itu kan cuma mankosip saja itu. Jadi nggak ada yang mahal, ini saya gunakan itunya itu, pestisidanya itu nggak ada yang mahal, murah-murah semua itu.
Antila juga 60.000 kalau nggak salah, kemarin saya beli 62.000 untuk ukuran 1 kilo. Dan untuk inseknya itu sidametrin sekitaran 35.000. Sekarang kita lihat tingginya yang menggunakan abu dan yang tidak ya. Ini mohon maaf ya kalau layar HP-nya itu goyang-goyang karena saya pakai buat jalan. Kebetulan saya membawa teletip ini. Ini yang menggunakan abu nih, bisa kita lihat ini. Tuh tingginya itu 50 lebih ini. Malahan 50 cm lebih ini. Nah itu. Ini yang bekas ada abunya. Ini real ya. Jadi lebih tinggi ini. Ini bisa dilihat. Lebih tinggi ini yang ada abunya kemarin sekitaran sini. Dan yang tidak ini yang tidak terkena itu. Tingginya masih di angka 40 itu. Di angka 40 cm. Jadi real lebih bagus menggunakan abu ya. Kalau buat dasaran itu menurut saya itu. Dan bawahnya itu juga ringan kalau kita menggunakan abu. Sebenarnya kalau tanaman daun-daunan seperti kangkung, bayam atau sawi itu lebih bagusnya itu menggunakan unsur nitrogen yang lebih banyak, karena yang dibutuhkan daun itu hanya nitrogen. Dan untuk perawatan daun itu agar bagus cukup menggunakan pestisidanya itu. Tidak terlalu banyak pengeluaran untuk bertani ya. Cukup jelas ya, ini yang menggunakan pupuk urea kemarin itu. Nanti kalau yang belum tahu bisa cek videonya atau linknya nanti saya kasih di deskripsi, silahkan dicek. Cukup sekian dari saya karena saya itu mau tabur benih sawi di lain tempat. Mungkin cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.